Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin berbuat jahat kepadamu. Kira-kira siapa dan apa pesan semesta untukmu nanti menyikapi orang-orang jahat yang masuk dalam hidupmu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang tertera di atas ini bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Dirinya yang mau berbuat atau berniat jahat. Wah, ini sudah ada berniat dan ada yang mau berbuat ya. Wah, kita lihat apa yang terjadi ya. Dan siapakah orang-orang itu, nanti kita lihat sesuai dengan koneksi kamu dari inisial dan zodiak. Oke, kita lihat untuk kartu pertama di sini ya. Di sini ada Five of Cups. Wah, di sini ada kekecewaan ya. Mereka merasa bahwa kamu pernah mengecewakan mereka sehingga mereka ingin membalasnya. Aries, kamu pernah mengecewakan siapa? Saya lihat di sini ada orang-orang yang mungkin mungkin kamu mengkhianati ya. Ini bisa juga saya lihat di sini ada janjimu yang mungkin belum kamu tepati sehingga dia kecewa. Pokoknya ini intinya mereka kecewa dan ingin membalaskan itu. Ya, contohnya kamu selingkuh ya, ataupun mungkin ya maaf agak sedikit berisik ya, maaf, semoga anak saya di sebelah ya, di samping, maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, jadi sama seperti tadi yang saya bilang, ada kekecewaan sehingga akhirnya mereka mau membalas dendam, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak setia. Ini bicara ketidaksetiaan ataupun kekecewaan dalam hal janji ya. Mungkin kamu ada janji yang kamu tidak tepati sehingga mereka marah dan berniat jahat ini ya, entah dia membalas dendam sama seperti pernah kamu melakukan itu padanya, ataupun mungkin kondisinya ya dia berdoa biar semesta yang memberikan balasan kepada kamu. Waduh, ini lebih bahaya ya kalau pakai acara membalasnya diserahkan kepada semesta ya. Saya lihat di sini percintaan, masalah percintaan paling dominan. Mungkin kamu cuek terhadapnya, dia balas mencuekkan kamu, atau di sini ada tuduh menuduh berselingkuh, tidak ada kesetiaan, ataupun mungkin kondisinya kamu mengumbar rahasia, mengumbar aib-aib. Ini contoh, karena saya lihat di sini ada kekecewaan. Jadi kamu coba berpikir apa yang pernah kamu lakukan terhadap si A, si B, si C, kecewa ya, ataupun mungkin kondisinya mereka sudah percaya kamu tetapi malah kamu jadi pengkhianat. Nah, ini ada kekecewaan yang mana mereka ingin membalas itu. Ya, membalas secara langsung maupun tidak langsung. Dimana langsung ya membalas, kamu pun hancur, ataupun kamu tersakiti, ataupun ya itu mereka kembalikan kepada Tuhan, kepada semesta, untuk semesta yang akan memberikan teguran kepada kamu. Jadi Aries, mintalah doa pemaafan ya. Artinya kamu berdoa untuk meminta maaf kepada semesta, dan kamu lihat juga orang-orang yang pernah kamu sakiti, minta maaflah kepada mereka. Di sini ada Happy Ganesha ya, dimana saya lihat juga di sini orang-orang tidak suka kalau kamu bahagia atas pencapaianmu. Ada yang iri, waduh.
Adik tidak suka. Saya lihat di sini ada mungkin sahabat karibmu sendiri merasa iri padamu. Macam contoh kamu mendapatkan reward dari pimpinan, ataupun mungkin pimpinan, atau mungkin kamu mendapatkan pasangan atau cewek cantik yang dia juga suka, ya. Ataupun mungkin kondisinya, pokoknya intinya kamu senang dia nggak suka. Ini pun ada juga dari pihak keluarga, mungkin kakakmu, adikmu, ya, yang merasa bahwa kok saya nggak suka saja kalau Aries lebih, karena di sini juga contohnya ya, mungkin orang tua lebih membanggakan kamu dan tidak mempedulikan dia, sehingga akhirnya dampaknya ke kamu, dia membencimu. Nah ini ya, jadi adik tidak suka, atau bahkan mungkin mereka kompor-komporin kamu untuk bisa marah ya kepada orang tua, macam contoh, ih, masa ayah atau ibu selalu membuat kamu selalu menyanjung-nyanjung kamu, baru saya tidak. Jadi nanti kamu menegur lagi orang tua, ayah dan ibu nggak usah tegur, nggak usah sanjung-sanjung gitu. Jadi kayak seakan-akan mengompor-ngomporin kamu supaya kamu menegur orang itu, atau ayah atau ibu yang menyanjungmu, padahal mereka bahagia ya, tapi akhirnya kamu membuat sedih mereka. Ataupun kondisinya dia cerita ke orang-orang, wah ayah itu terlalu berlebihan ya, cuman sedikit aja prestasinya sudah dibangga-banggakan, jadi dia malah menjelek-jelekan kamu ke orang lain. Nah itu ya, jadi dia tidak suka kamu bahagia, tidak suka dibahagiakan, dan apalagi kamu berbahagia. Nah itu macam contoh kamu mendapatkan cewek cantik, dapat cewek cantik, tapi kan nanti lihat aja mana cewek cantik mau betah sama dia, ya, dia orangnya pelit, ini contoh ya. Jadi cerita sama si pacarmu itu, supaya pacarmu, oh iya Aries pelit ya. Nah ini pokoknya ada bahasa yang kurang bagus. Ataupun mungkin kondisinya kamu mendapatkan prestasi di kantor, langsung dia bilang, ya iya karena kan pendekatan sama pimpinan ya, cari muka, makanya dia dapat komisi lebih, ataupun mungkin dapat jabatan posisi yang bagus karena ya main sogok ataupun cari muka. Nah ini ada beberapa yang memang mulutnya gini ya. Karena memang circle Aries itu tukang ember, mulutnya ember, akhirnya mungkin juga bisa kamu yang ember juga ya, ikut-ikutan ember Aries ya. Jadi hati-hati circle kamu ya. Lucu ya, uh, kayak masih childish gitu. Di sini ada Six of Wands ya, saya lihat di sini ada beberapa yang tidak suka ya, atau menginginkan posisimu ya, sama seperti tadi ya, di Happy Ganesha ya, dia tidak suka atas prestasimu, dimana contohnya ya, kalau yang tadi kan dia menjelek-jelekanmu, nah ini dia mau menghasutmu supaya kamu turun tahta, turun jabatan gitu ya, dimana macam contoh kamu mendapatkan jabatan itu, mereka mau kamu turun gitu, ataupun mungkin dimarah terus sama pimpinan. Jadi dia menghasut orang atau menghasut pimpinan supaya nama baikmu itu hancur gitu. Contohnya ya, dia kurang kurang bertanggung jawab di posisi itu nyatanya ya, pekerjaan belum selesai dia sudah pulang. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu kerja sebagai posisi bendahara, nanti bilang itu dia telat terus bayar gaji karyawan, makanya karyawan marah tuh ya. Atau dia malah bilang ke karyawan, kamu demo dong ya, itu terlambat gaji karena itu lelet ya. Terus atau mungkin uang kamu dipakai dikemanakan, jadi kalian harus berdemo. Jadi dia mengambil masa ya untuk bisa membacking dia, untuk bisa menjatuhkan kamu ya Aries. Ini ada beberapa, terutama juga dalam hal bisnis ya. Jadi menjelek-jelekan produk kamu, itu produknya tuh udah nggak bagus tuh, udah kadaluarsa, pakai bahan yang terkontaminasi inilah, bahan kimia inilah yang berbahaya, jangan. Nah ini ada beberapa kompetitor yang tidak sehat, yang mau sikut menyikut menjatuhkan ya kamu secara kalau dibilang secara pokoknya secara gosip ya. Secara gosip pokoknya intinya dari mulut ke mulut gitu ya, sehingga akhirnya kamu bisa tersingkirkan ya, karena bukan dari dia saja, tetapi karena dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh kamu, padahal belum tentu, cuman karena asumsi mereka ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Pentacles. Hati-hati, di sini ada yang mau menjebakmu,
Mungkin dia menuduhmu mencuri, menuduhmu menipu ya tentang keuangan, ataupun mungkin kerjasama tapi uangnya sudah ada diambil dia, ujung-ujungnya proyek nggak jalan, ataupun mungkin pinjam uang dia pergi nggak kembalikan ya. Ini hati-hati juga di pasangan, mungkin ada pasangan yang tidak eh, apa maaf berisik ya, tidak konsisten, kok tidak konsisten sih, tidak transparan dengan keuangan ya. Contohnya ada tabungan bersama ya, tanpa sengaja ataupun tanpa sepengetahuan kamu dia sengaja mengambil ya untuk kepentingan pribadi, ataupun mungkin sertifikat tanah dia agunkan tanpa sepengetahuan kamu, rumah, bangunan, nah ini ya untuk kepentingan pribadi dia. Ataupun mungkin atas nama cinta dia bungkus, hai sayang bisa nggak pinjam duit kamu dulu, saya mau usaha ini, padahal nol ya. Ataupun mungkin ayo kita kerja sama yuk, apa kamu investasi ini atau investasi itu, ada investasi bodong di sini. Ini hati-hati. Jadi kalau ini pun sudah terjadi pada dirimu, berarti itu pelajaran ya, karena apa yang sudah terjadi kita nggak bisa rubah, karena waktu itu nggak bisa undur ya, waktu pasti maju, jadi kita tidak bisa mengulang waktu. Jadi ambil pelajaran. Tapi kalau seandainya ini belum terjadi, kamu sudah harus bersiap-siap, kamu sudah tahu, oh ternyata Kak Ica bicara begini, berarti saya harus melakukan seperti begitu supaya itu jangan terjadi pada diriku. Kamu sudah tahu alangkah apa ya. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi dari para Aries lainnya. Kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading ya. Jadi seperti gitu. Di sini ada yang saya lihat di sini kurang ini ya, kurang transparan keuangan ya, merasa kamu bisa ditipu atau difitnah ya. Wah dia mencuri uang kantor, dia menggelapkan dana apa gitu ya, dana dari kantor, ataupun menipu ya, membawa kabur uang perusahaan ya. Ini contoh ya, ada beberapa yang seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu ya, pasanganmu ambil kredit ya, maaf berisik ya, tanpa sepengetahuan kamu, ujung-ujungnya dia bawa kabur uang, lari, kamu yang harus bertanggung jawab karena kamu pasangannya. Ataupun mungkin kondisinya ya sama-sama mengambil keputusan untuk kredit, tetapi pada saat pembayaran akhirnya semua harus ke kamu semua gitu ya, seolah-olah kamu yang dipakai bersama, tapi bayarnya kamu sendiri yang harus bertanggung jawab, karena mungkin dia pergi alasan inilah alasan itulah ya. Ataupun mungkin kondisinya ada pasangan yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak ya, saya lihat di sini kompleks untuk masalah keuangan ya, untuk Aries tidak bertanggung jawab ya, tidak menafkahi ya. Ini bicara keuangan karena dia pelit ya, tetapi dia ingin cerai ya. Ataupun malah dia bilang saya tidak menafkahi karena dia itu artinya saya tidak memberikan dia uang karena dia itu boros, padahal memang dia nggak mau menafkahi, ataupun memang dia pelit. Nah ini ada bahasa-bahasa yang harus dia rangkai ya, supaya untuk menjatuhkan kamu, untuk bisa membenarkan perbuatan yang salah yang dia lakukan itu ya, membenarkan perlakuan atau tindakan dia yang salah ya, seolah-olah kamulah yang salah. Di sini ada playing victim, entah dari pasangan, entah dari pihak pekerjaan ya, ataupun keluarga. Pinjam duit, iya kamu itu kemarin waktu masih kecil, ini contoh kalau seandainya om tante pinjam duit, iya kamu itu contohnya ya, kalau tante om kan mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau om tante ya kamu sendiri malu lagi ya, seolah-olah kayak aduh nggak enak lagi, om dan tante saya pinjam, ya sudah deh, jadi anggap lunas. Ataupun mungkin kalau dibilang kamu dengan teman kamu pinjam duit, nanti bilang iya cuman segitu aja kok, kamu ribut, nanti saya ganti, tapi ujung-ujungnya nggak ganti, malah akhirnya kamu dipersulit untuk kamu yang mengemis akan hak kamu. Nah ini hati-hati. Jadi kalau memang ada yang mau pinjam uang, nggak usah sebelum kamu dipersulit ya. Jadi kamu yang mengemis lagi, padahal bukan kamu ya. Dan di sini ada tower, ada kehancuran ya, ada yang ingin kamu cerai. Di sini ada yang mungkin tergoda atau menggoda. Makanya tadi saya bilang ya, jadi ada yang mau menghancurkanmu, entah dia mau menggodamu atau tergoda, atau mungkin kamu yang tergoda atau kamu yang menggoda ya, untuk bisa menghancurkan kamu ya. Dalam hubungan ini, terutama dalam hubungan ya.
Jadi hati-hati ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia menggoda kamu untuk mengambil contoh ya, korupsi begitu ya. Wah, ini kamu harus begini supaya nanti kamu dapat ini. Ternyata ketahuan dan akhirnya ada yang macam ibaratkan memang menjebak kamu. Ini hati-hati. Ini ada orang yang mau menjebak entah dalam, tapi lebih dominan ke ini ya, pasangan ya, hubungan percintaan. Tetapi ada juga yang saya lihat di sini menjebak untuk supaya kamu bisa runtuh gitu ya, mengambil salah langkah dan akhirnya itu menjadi tameng buat mereka untuk bisa menjatuhkan kamu ya. Nah ini jadi hati-hati ya, macam contohnya wah dia selingkuh itu dengan pasangan itu ya. Nah, ataupun menuduhmu selingkuh ya, ataupun mungkin menfitnahmu, menyebar aib-aib kamu sehingga pasanganmu marah ya. Macam contoh kamu cerita dengan si A, si B, si C, tapi akhirnya mereka bersilat lidah bicara yang lain, akhirnya pasanganmu kecewa, marah, dan akhirnya rumah tangga kamu renggang ya, bahkan mungkin berpisah. Nah, ini hati-hati ya, karena ada yang mau menjatuhkan, ataupun mungkin pasanganmu sendiri yang memang mau ingin cerai, yang tadi saya bilang ya, dia lepas tanggung jawab ya, supaya dia marah-marah, bikin apa supaya kamu marah-marah dan dia pun marah-marah, akhirnya oke, kamu kita cerai aja ya, karena ada beberapa yang akan roboh atau berpisah. Saya lihat di sini ya, entah dia dihasut atau karena memang dia sudah nggak mampu untuk bertahan di rumah tangga, ataupun mungkin kamunya ya. Jadi berniat jahat kan berarti kan dalam artian menjebak ya, untuk kehancuranmu, entah kehancuran rumah tangga ataupun kehancuran karirmu ya. Jadi seperti gitu Aries yang saya lihat ya. Kalaupun ini terjadi pada dirimu ya, diikhlaskan, belajarlah supaya ke depan tidak terjadi lagi. Kalaupun sudah terjadi, kalau belum, berjaga-jagalah ya. Orang-orang dengan karakter begini toksik ya, circle kamu juga toksik. Kamu yang harus bisa lebih waspada ya. Kamu sudah harus tahu oh ternyata si A, si B, si C ini kurang baik ya karakternya, berarti saya harus begini kepada mereka, sikap saya harus begini supaya jangan terjebak dalam kemunafikan mereka ya, atau jebakan Batman mereka seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik 3 kartu untukmu, pesan semesta dari pesan untuk semesta ya, pesan dari semesta untukmu ya. Di sini ada 3 kartu, kita lihat ada Four of Cups. Di sini juga ada Death. Wah, ada Three of Cups tuh ya. Jadi jangan terlalu percaya pada si A, si B, si C. Kamu harus bisa tahu dulu kalau mereka mengompor-ngomporin kamu ya. Kamu lihat dulu betul tidak mereka punya ucapan. Jangan langsung asal marah, langsung asal nuduh, ataupun malah kamu dikambing hitamkan, langsung kamu marah. Biarin aja. Kalau mereka menghasutmu ya, ingat tidak usah mencari pembelaan dan pembenaran. Coba benahi dirimu, buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepadamu itu salah. Bukan malah kamu marah balik, menfitnah balik, emosi. No ya, jangan terpancing emosi ya, supaya buat dirimu tenang, supaya orang tahu bahwa biarlah air itu mengalir. Dalam artian gini, kalau gelas itu keruh ya, supaya kita bisa minum air di dalam gelas itu bagaimana ya, tunggu biar dia dia mengendap, kotorannya mengendap, air bersih di atas itu bisa kamu minum. Intinya kan seperti gitu, yaitu apa, waktu. Kamu diam aja, biarlah waktu yang akan menjawab semua itu ya. Kamu sikapmu tuh apa, tenang ya, diam dan koreksi dirimu. Tidak usah kamu mau terhasut lagi atau malah menghasut orang ya. Harus tenang di sini ya. Tuh the Death ya. Kalau kamu tahu bahwa hidupmu sekarang ini tidak bahagia, menderita ya, kamu harus keluar dari situ. Saya lihat di sini kamu tetap bertahan dengan orang-orang toksik ya. Maaf agak berisik ya. Kamu udah tahu itu orang toksik ya, jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat kan berarti kamu sama saja mengizinkan mereka untuk menjahati kamu ya. Jadi harus bisa jaga jarak supaya jangan terkontaminasi ataupun malah tertular. Iya, terkontaminasi lah seperti gitu, ataupun malah mereka yang mencibirmu, melukai hati kamu ya. Dan raihlah apa yang kamu inginkan. Kalau ada godaan-godaan yang negatif, jangan dilakukan. Ingat ada karma. Mungkin kamu bisa menipu manusia atau mengelabui manusia, tapi kamu tidak bisa mengelabui atau menipu Tuhan ya. Jadi bersikaplah baik, bersikaplah jujur ya, karena ke depan itu pasti ada karma. Kamu naburkan kebaikan, kamu mendapatkan karma baik. Kamu naburkan kejahatan, pasti kamu akan mendapatkan karma
buruk ya. Jadi selalu berbuat baik dalam kehidupanmu. Itu investasi untuk masa depanmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Jadi itu yang harus kamu ambil. Tetap tenang, jangan gegabah, perbaiki diri, nggak usah membalas. Biar semesta yang akan menegur mereka satu persatu. Ingat ada karma, nggak usah takut ya. Yang penting kita selalu berbuat benar dan tidak pernah merugikan orang lain. Kita tetap jalan pada apa ya yang kita inginkan atau tujuan kita ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi dari zodiak dan inisial. Kita ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf B. Ada E, A, T, X. A-nya double berarti energi up. W, S, O, F, D, U, G, Q, V, M, R, I, K, dan Y ya. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf B, E, A, T, X, A, W, S, O, F, D, U, G, Q, V, M, R, I, K, dan Y ya. Oke, semoga resonate. Dan saya pun sudah menarik energi dari zodiak, dimana kalaupun mungkin koneksi di inisial tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Dimana untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Leo, ada Aries, Sagittarius, Virgo, Cancer, Taurus, Pisces, dan Capricorn. Oke, jadi untuk koneksi zodiak ada Leo, Aries, Sagittarius, Virgo, Cancer, Taurus, Pisces, dan Capricorn ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.